Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Musnada. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana pada UPT SMK Negeri 1 Sidrap tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelum Ibu membawakan materi, jangan lupa like dan subscribe dulu. Materi kali ini adalah salah satu materi dari MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yaitu SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, apa sih itu bencana? Bencana adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang menyebabkan banyak kematian atau kerugian yang luar biasa, di mana masyarakat membutuhkan banyak bantuan dari pihak luar. Kejadian bencana ini bisa dipicu oleh peristiwa alam, tindakan manusia, atau kombinasi keduanya. Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis terletak di Khatulistiwa, di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Berada pada pertemuan lempeng tektonik utama dunia yang mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam. Selain itu, ada 127 buah gunung api yang aktif di Indonesia, sehingga Indonesia merupakan gunung api yang aktif terbanyak di dunia dan beberapa di antaranya merupakan letusan gunung berapi terkuat yang pernah terjadi. Nah, gunung api yang pernah meletus di Indonesia adalah Gunung Kelut, Gunung Agung, Gunung Tambora, Gunung Merapi, Gunung Galunggung, Krakatau, Sinabung, dan lain-lain. Indonesia rawan gempa karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Salah satu gempa besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2004, gempa di Aceh, tahun 2005, gempa di Nias, gempa Pangandaran dan Yogyakarta tahun 2006, gempa di Padang 2009, dan gempa Donggala di Palu 2018. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang juga menyebabkan sebagian besar kawasan pesisir pantai Indonesia rawan terjadi tsunami. Masih ingatkah kalian tanggal 26 Desember 2004 gempa yang mengguncang Aceh 9,1 skala Richter ternyata menyebabkan tsunami dengan ketinggian 30 kaki. Nah, ada juga yang disebut likuiditas. Apa itu? Gempa atau tanah padat berubah menjadi cairan atau air berat. Terakhir terjadi di Donggala, Palu tahun 2018. Indonesia juga memiliki iklim tropis yang menyebabkan seringnya terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan, dan hutan, serta berpotensi wabah penyakit. Berbicara tentang wabah penyakit, pasti semua sudah tahu apa itu COVID-19 atau biasa kita sebut virus corona. Virus corona ini awal mulanya didapatkan di Cina tahun 2019, kemudian mewabah ke seluruh dunia, maka disebutlah pandemi COVID-19. Ternyata pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang besar terhadap seluruh sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana dampak COVID-19 ke sektor pendidikan, utamanya sekolah. Nah, ada lagi istilah SSB. Apa sih itu SSB? SSB itu adalah Sekolah Siaga Bencana. SSB atau Sekolah Siaga Bencana sebagai upaya kesiagaan sekolah yang dikembangkan untuk mengugah kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah dalam hal kesiagaan bencana. Nah, yang pertama, tingkat kesiagaan komunitas sekolah lebih rendah dibanding masyarakat serta aparat. Kedua, sekolah tetap terpercaya sebagai wahana efektif untuk membangun kesiagaan bencana warga negara pada usia anak, pendidik, dan kependidikan dan para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat luas. Ketiga, kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana
juga merupakan bagian dari upaya pengurangan resiko bencana pada kerangka aksi Haigo 2005-2015 yang menjadi landasan PRB internasional. Berikut tujuan pendidikan pengurangan risiko bencana. Pertama, menumbuh kembangkan nilai dan sikap kemanusiaan. Kedua, menumbuh kembangkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana. Ketiga, mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi. Keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab dan adaptasi terhadap risiko bencana. Kelima, mengembangkan upaya untuk pengurangan risiko bencana di atas baik secara individu maupun kolektif. Keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana. Ketujuh, meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana. Kedelapan, mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana. Dan terakhir yang kesembilan, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak. Ada juga tujuan pengembangan parameter dan indikator sekolah siaga bencana. Yang pertama, membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana. Kedua, meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah, serta komunitas di sekeliling sekolah. Dan ketiga, menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui sekolah. Indikator untuk parameter pengetahuan dan keterampilan. 1. Pengetahuan mengenai jenis bahaya, sumber bahaya, besaran bahaya, dan dampak bahaya, serta tanda-tanda bahaya yang ada di lingkungan sekolah. 2. Akses bagi seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kesiagaan, materi acuan ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore siswa, dan sebagainya. Ketiga, pengetahuan sejarah bencana yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya. Keempat, pengetahuan mengenai kerentanan dan kapasitas yang dimiliki di sekolah dan lingkungan sekitarnya. 5. Pengetahuan upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan resiko bencana di sekolah. 6. Keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan rencana tanggap darurat. 7. Adanya kegiatan simulasi reguler. 8. Sosialisasi dan pelatihan kesiagaan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Indikator untuk parameter kebijakan. Dengan adanya kebijakan, maka kesepakatan peraturan sekolah itu mendukung upaya kesiagaan di sekolah. Indikator untuk parameter rencana tanggap darurat. Adanya dokumen penilaian resiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. 2. Adanya protokol komunikasi dan koordinasi. 3. Adanya prosedur tetap kesiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah. 4. Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi terdekat dengan di sekolah disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah dan orang tua siswa, masyarakat sekitar, atau pemerintah daerah. 5. Dokumen penting sekolah digandakan dan tersimpan baik agar dapat tetap ada meskipun sekolah terkena bencana. 6. Catatan informasi penting yang mudah digunakan oleh seluruh komponen sekolah, seperti pertolongan darurat terdekat, puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan aparat terkait. 7. Adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah. 8. Akses terhadap informasi bahaya baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir, indikator untuk parameter mobilisasi sumber daya. Mekanisme penyebarluasan informasi peringatan bahaya di sekolah. Kemudian pemahaman yang baik oleh seluruh komponen sekolah bagaimana bereaksi terhadap informasi peringatan bahaya. Selanjutnya, adanya petugas yang bertanggung jawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. Kemudian, adanya gugus siaga bencana sekolah termasuk perwakilan peserta didik.
adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh komunitas sekolah seperti alat pertolongan pertama serta evakuasi, obat-obatan, terpal, tenda, dan sumber air bersih. Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiagaan sekolah secara rutin dan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, lingkungan yang memampukan ketercapaian SSB atau Sekolah Siaga Bencana yang pertama, adanya komitmen dari kepala sekolah dan komunitas sekolah. Kedua, adanya dukungan dari dinas pendidikan. Ketiga, adanya dukungan dari organisasi terkait. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan dukungan terus-menerus dari dinas pendidikan termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi sekolah. Nah, bagaimana? Ternyata panjang ya jalannya menuju SSB. Tapi setidaknya ada syarat menuju sekolah siaga bencana. Nah, langkah-langkah membangun SSB. 1. Membangun kesepahaman dan komitmen bersama antar anggota komunitas sekolah dengan atau tanpa difasilitasi oleh pihak luar. 2. Membuat rencana aksi bersama antar sekolah, komite sekolah, orang tua, dan anak-anak. Ketiga, melakukan kajian tingkat kesiagaan sekolah dengan menggunakan 5 parameter. Keempat, peningkatan pelatihan-pelatihan untuk semua stakeholder sekolah. Kelima, lokakarya pembentukan sekolah siaga bencana. Keenam, simulasi menghadapi bencana. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dan yang terakhir, sosialisasi dan promosi keberadaan SSB. Nah, Ibu sudah panjang lebar membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan SSB atau Sekolah Siaga Bencana. Nah, lebih lanjut, kita akan bahas lagi bagaimana sih mitigasi bencana di SMK Negeri 1 Sidrap. Yuk kita saksikan beberapa foto dan video yang terkait dengan mitigasi bencana di SMK Negeri 1 Sidrap. Nah, berikut beberapa foto dan video bagaimana pembelajaran tatap muka yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah kita. Kita lanjut lagi, setelah itu ternyata 2019 itu kan terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak sekolah, jangankan di Sidrap, jangankan di Sulawesi, tetapi seluruh Indonesia itu meliburkan anak sekolah yang mengakibatkan siswa itu belajar di rumah. Nah, sampai kapan siswa harus belajar di rumah? Nah, oleh karena itu, sekolah sudah menyiapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilengkapi untuk kebutuhan siswa belajar di sekolah. Protokol kesehatan tatap muka di sekolah. 1. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Membatasi jumlah peserta didik di dalam kelas. 3. Jadwal belajar dengan sistem bergiliran. Keempat, mencuci masker kain 3 lapis.
5. Mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer. Keenam, menerapkan etika batuk dan bersin. 7. Harus dalam kondisi sehat. Jika sedang mengidap sakit lain, harus dalam kondisi terkontrol. 8. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk pada orang serumah dengan warga sekolah. 9. Tidak diperbolehkan istirahat di luar kelas atau makan di kantin. 10. Tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan selain KBM. 11. Pembelajaran di luar lingkungan diperbolehkan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.